Mahfud MD sebagai cawapresnya Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 ini mendadak menjadi sorotan. Mahfud mengaku pernah diancam oleh seorang jenderal bintang 3. Diakui Mahfud dirinya sebagai Menko Polhukam diancam oleh seorang jenderal saat mengungkap kasus Asabri. Namun Mahfud MD mengaku tak takut dengan ancaman tersebut. Hal ini diceritakan Mahfud saat mengisi seminar kebangsaan di kampus Universitas Budi Dharma Tangerang, Rabu 28 November 2023. Namun dengan tegas Mahfud menjawab tantangan dari jenderal tersebut berseloroh bahwa ia adalah jenderal bintang 9 karena merupakan orang Nahdlatul Ulama. Walau tak menyebut nama, diketahui pensiunan jenderal bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri adalah Letjen Purnawirawan Sony Wijaya. Saat itu Sony menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 sampai Juli 2020. Meski mendapat ancaman, Mahfud tetap bergeming dan membongkar kasus tersebut. Ia mengatakan orang bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Kasus Asabri, seorang bintang 3 telepon saya. Pokoknya nggak takut Menko Polhukam sekalipun kalau coba-coba mencemarkan nama baik Asabri. Saya bawa ke pengadilan, kata Mahfud menirukan ancaman tersebut. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyandang bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkap identitas bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan jenderal bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri, yaitu Letjen Purnawirawan Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 sampai Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satu kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Mahfud mengklaim selama ini tidak ada Menko Polhukam selain dirinya yang ikut terlibat dalam penegak hukum.